Halo Sogas, welcome back to episode of Car Vlog. Hari ini gue bakal bocorin kalian project 2023 gue guys. Jadi gue baru aja ambil mobil dan baru tadi pagi nyampe. Hari ini sebenarnya main cave libur, makanya Fadlan datang ke Pik hari ini untuk nge-vlogin mobil gue guys. Nah jadi mobil ini, gue cerita sedikit ya guys. Mobil ini mobil yang gue pengen banget dari zaman gue SMP. Gue gak dapet mobil ini karena mobil pertama gue Honda City. Karena Honda City itu di rumah dan gue pengen beli mobil ini daripada beli mobil baru lagi, mending gue pakai mobil yang di rumah. Gue pakai Honda City GD8 tahun 2004. Ya, itu yang VTEC automatic 7 speed mode. Jadi itu ya project pertama gue itu. Tapi sebenarnya deep down dalam hati gue tuh gue pengen mobil yang lain guys. Nah, akhirnya gue beli mobil itu dan terrealisasikan sekarang. Namanya project nostalgia guys. Jadi kalau mungkin orang-orang nostalgianya, gue nostalgianya BMW 30 karena zaman dulu gue pas kuliah orang kaya pada pakai 30, gue pakai ojek misalnya gitu, atau pakai bemo gitu. Atau mungkin orang-orang kaya di pas kuliah kalian tuh pada pakai Honda Estilo gitu kan. Nah zaman dulu pas gue SMP kira-kira tahun 2010 kali ya, mobil ini tuh lagi ngetren banget guys di jalanan. Apa itu? It's the Honda Jazz. Adalah Jazz yang baru gue beli. Ini Honda Jazz GR3 VTEC tahun 2007. Ini yang final edition dan ini yang biasa orang sebut Jazz Sport MMC. Tapi bukan itu aja, yang ini versi yang top grade. Jadi paling full optionsnya. Nanti apa-apa aja option dari top grade ntar gue bakal lihat kalian guys, oke? Jadi ini warnanya apa ya? Silverstone. Iya nggak sih Silverstone ya? Ini warna yang gue pengen dari zaman dulu guys. Tapi lentar ya kita bakal ganti warna apa enggak. Gue sih pengen ganti warna jujur guys, cuman ya udahlah ya. Kenapa gue beli mobil ini? Karena dulu zaman SMP gue pengen banget yang namanya Jazz GR3, tapi gue dapetnya malah GR8 guys. Temen-temen gue dapet GR3 pada keren-keren banget ya, tapi gue GR8 beda sendiri gitu kan. Nah GR3 ini sebenarnya udah lama pengen gue beli, mungkin sekitar dari 2 tahun lalu ya. 2 tahun apa setahun yang lalu gue dapat kepikiran banget pengen banget GR3 guys. Kenapa? Karena bentuknya lucu, terus bisa pakai harian, irit juga, dan juga mobilnya kecil tapi spacey guys. Jadi selain lucu-lucuan ya dimainin juga enak guys, dan lebih jarang dibanding GL8 dan GK5 sekarang ini. Kalau kalian lihat di jalanan sekarang GL8, GK5 udah biasa banget. Tapi kalau kalian lihat GR3 nggak tahu kenapa gue pas GR3 ih lucu gitu. Setiap kali gue pas kayak begitu guys. Dibanding Brio, gue mending GR3 sih guys. Nah guys, jadi sebenarnya ini bukanlah pengganti Rudolf. Jadi Rudolf itu gue jual bukan buat beli Jazz. Jadi kalian jangan salah tangkap dulu. Bukan buat beli BMW R90 gue, dan bukan buat beli Jazz GD3 ini guys. Jadi ini sebenarnya pengganti E30. Kan gue jual 2 mobil gue, yaitu S90 dan E30. S90 bakal jadi sesuatu lagi. Dan ini sebenarnya GD3 ini adalah untuk pengganti si E30. Karena apa? Sama. Mobilnya kecil, mobil manual, dan mobil mainan. Jadi fungsinya sama, tapi bedanya apa? Ini jauh lebih gampang dipiara dan lebih nggak rewel dibanding si E30. Kalau E30 ya kalian bawa-bawa emang lebih culture, lebih keren. Tapi begitu kalian bawa, ya Eropa ya, ada aja guys. Tiba-tiba AC mati lah, kalau nggak power window mati lah. Sama sih sebenarnya Jazz itu kelemahannya juga ada itu juga, power window juga kadang-kadang suka macam-macam, atau mungkin setirnya juga kurang enak, rack steer segala macam, geluk-geluk segala macam. Jadi ada plus ada minusnya, tapi menurut gue GD3 ini jauh lebih mudah untuk dirawat dibanding E30. Jadi kalau kalian di sini platnya itu AE karena ini gue shipping langsung dari Surabaya, dan gue beli mobil ini tanpa ngelihat sama sekali dari foto aja. Nah thank you banget buat Bro Stuart Collins sama Ko Wawan dari Garage One udah ngeracunin gue mobil ini guys. Kenapa sih gue beli sekarang padahal E30 belum laku? Karena apa guys? Gue gak tahu kenapa di Instagram tiba-tiba GR3 itu digoreng dan rame banget di story dan pada mention gue untuk beli GR3. Jadi menurut gue sebelum harga ini tinggi, gue beli sekarang aja guys gitu. Jujur gue beli mobil ini juga tinggi banget.
karena gue naksir sama interior sih guys gitu. Interior masih full ori, standar, gak di trim dan masih rapih banget. Nah nanti gue kasih kalian interior kayak gimana. Mobil ini gue beli udah di atas 100 juta, lumayan di atas 100 juta. Jadi gue nggak tahu worth it apa enggak, tapi emang gue pengen banget. Dan sebelum tambah naik lagi, mendingan gue beli sekarang guys. Karena kemarin gue sempet dengar ada orang yang beli ya, bukan jual ya, udah laku 150 juta plus. Jadi menurut gue tuh gak make sense. Tapi mobilnya sama, top grade juga, MMC juga, sport juga, VTEC juga, tapi matic. Tapi kilometer cuma 20 sekian ribu guys. Jadi menurut gue 150 juta itu wajar. Ini jujur menurut gue untuk kondisi kayak begini tinggi. Cuman interiornya masih full standar, jadi menurut gue masih worth it banget guys. Oke, jadi yang bakal kita bahas itu yang pertama adalah eksteriornya. Jadi apa aja sih bedanya Jazz yang biasa dengan yang MMC Sport Top Grade? Wih, asik ya. Yang pertama adalah bumpernya guys. Nah, bumpernya ini kayak begini, ada air duct-nya di sini. Itu menandakan Jazz MMC Sport. Jadi beda sama bumper GT3 biasanya. Nah, kedua Top Grade bedanya apa sih guys? Nah, ini guys. Di lampunya ini housing dalamnya itu bukan bukan chrome kayak biasanya, tapi dicat sama sesuai dengan warna body. Jadi kalau warna body kalian Silverstone, dalamnya Silverstone. Kalau mobilnya kuning, merah, putih, dan seterusnya guys gitu. Nah ini kebetulan lagi sama orang yang lama di tint pakai stiker biru. Gue nggak suka bakal gue copot juga. Tapi dalam sini kalian udah bisa lihat ada housing grey Silverstone sama kayak cat mobilnya guys. Oke guys, dan ini adalah pelek dari GT3 yang sport. Jadi palangnya kayak begini. Dan ini masih in a very good condition. Masih benar silver total. Grab nya juga minim banget walaupun dipakai. Ini adalah pelek ring 15. Jadi kalau sport itu ada dua warna kalau nggak salah. Satu silver kayak begini, satu lagi rada gun metal. Nah di sini bannya ukurannya 35, 55, ring 15. Udah lama banget gue gak pakai pelek ring 15 sih guys, gila. Terakhir kali dipakai ring 15 itu di G8 gue. Itu di pelek standarnya. Dan gue ganti ring 17. Nah ini jujur sebenernya gue udah beli peleknya, tapi gue mau kasih tau kalian sih guys gitu. Jadi tungguin aja di next vlog. Nah terus udah dapat side skirt juga kayak begini. Dan ini bumper belakangnya juga bumper sport kira-kira kayak begini. Dia ada bentuk kayak diffuser. Nah ini bumper belakangnya ada bentuk diffuser kayak begini guys. Nah biasa orang-orang tuh itemin bagian sini dan bagian sininya. Ini biar kayak sok-sok G8 gitu lah. Cuma gue masih belum tau mau hitamin apa enggak sih, nggak bakal gue hitamin deh guys. Nah di sini biasa gue nggak sukanya apa, dia nggak punya lubang buat knalpot. Jadi knalpot kalian bakal ada di bawah sini gitu. Karena kalau knalpot standarnya di sini dia turun begitu loh guys. Oh ya by the way mobil ini full standar ting-ting guys. Itu yang gue cari sebenarnya. Karena menurut gue mobil ini bakal jadi blank canvas yang seru banget buat tahun 2023. Dari standar sampai jadi gitu guys. Jadi mobil ini sebenarnya tujuan gue beli ini apa guys? Gue pengen aja nostalgia kayak gue zaman dulu SMP bangun mobil. Jadi budgetnya nggak terlalu gede karena zaman SMP ya budgetnya minim ya pasti ya. Nah terus seleranya gue pengen juga bikin kayak selera gue zaman SMP. Pengen banget modif GT3 seperti apa. Jadi stay tune terus untuk lihat nanti selera SMP Edward Anzil guys gitu. Oke terus juga di sini lampunya juga udah dapet yang LED, dia titik-titik ya. Itu udah dapet dari standarnya. Dulu G8 gue juga sempat mau ganti yang titik-titik, tapi itu aftermarket G8 gak keluar yang titik-titik kayak begitu. Yang Jazz dia keluarin guys, ini emang standar pabriknya seperti itu. Dan sennya ini smoke, jadi bukan di stiker tapi emang smoke guys gitu. Nah ini Jazz, lambang Jazznya masih ada juga, ada stiker sportnya juga. Ini stikernya kayak jeli-jeli gitu ya guys ya. Jujur gue gak suka banget stiker ini guys. Dari dulu gue kayak, ih apaan sih. Soalnya kayak gak tau kayak tempel-tempelan kemayolan gitu ya guys. Cuman ya iya standarnya begitu. Ada lagi satu edition lagi, gue lupa namanya apa. Itu juga ada stikernya, juga ala juga stikernya. Cuman ya itu Jazz paling langka di edisi itu. Cuman gue lupa namanya apa guys. Cek di Google aja lah. Nah terus di sini juga ada emblem VTEC. Kenapa beli VTEC? Jadi ada dua, GT3 itu ada IDSI, ada VTEC. Nah IDSI itu versi lebih ekonomikalnya, dan VTEC itu versi lebih kencengnya guys. Kalau nggak salah ini sekitar 110 HP. 110 HP buat mobil sekecil ini, ya nggak kenceng sih. Cuman ya oke lah, lumayan. Nah ini gue baru inget guys, untuk Jazz ini tuh titiknya suka banget dicolong orang. Biasa Jazz titiknya nggak ada. Kenapa sih? Gue juga bingung juga. Kenapa sih Len? Lucu aja gitu mata-mata.
Tapi yang ini nyambung sih. Gue nggak tahu kenapa ini nyambung ya. Nah tapi sih ada baret. Kayaknya sih bekas mau dicolong orang, cuman gagal mungkin, nggak tahu juga ya. Oke guys, kita masuk ke interiornya GD3 gua. Jadi di sini full stock. Ini gue sukanya full stock, cuman head unitnya diganti ke double din. Enaknya apa? Bisa Bluetooth dan rear camera, itu aja sih guys. Cuman jujur head unit standarnya jelek, jadi gue prefer kayak gini aja. Jadi gue bodo amat sih guys. Gitu. Untuk setirnya itu ada perforatednya, bulat-bulat, tapi ini bukan kulit, ini kayak semacam karet gitu. Jadi jauh lebih gampang rawatnya dibanding kulit sih guys, gitu ya. Ini masih bagus banget setirnya, emblemnya juga masih bagus. Shift knob-nya juga sama, bahannya kayak si setir dan masih bagus banget. Karetnya juga masih bagus banget. Ini yang gue suka sih guys. Sebenarnya gue butuh interior aja, kenapa? Karena nanti akhirnya juga ini bodinya bakal gue replace body. Jadi ya udah gitu. Nah, enak aja apa gue sukanya kompartemennya banyak banget. Oh ya by the way, soket ini ya. Ini belum putus guys. Biasa tuh orang-orang udah copot nih. Ini masih bagus. Di sini ada kompartemen juga. Di sini ada cup holder 2 biji. Ini juga lumayan spacey ya. Kita bisa taruh, ini gue ada termos. Pas, gak oglek-oglek, masih oke banget. Ya, terus di sini, ini gue suka guys. Kompartemennya panjang dari sini sampai ke sini. Jadi gue kalau nyetir sebenarnya suka begini-begini lah. Ya ini bisa taruh e-tol, taruh mungkin snacks atau mungkin apapun itu. Di sini ada glove box juga. Glove boxnya juga gede, ada 2 slotnya di sini. Oke, nah yang gue suka apa guys ini? Si joknya ini itu masih benar-benar fabric dan nggak ada robek sama sekali dan semuanya masih kenceng. Jadi ini yang gue cari sih guys. Karena kebanyakan orang itu udah ganti, mereka dari trim pakai kulit sintetis biasa, kebanyakan pakai MB-Tech ya. Just ya kayak mobil grab gitu nggak sih? Ya di sini biasa hitam, di sininya pakai warna-warna aneh-aneh. Kalau mobil biru, yang biru, merah, putih dan lain-lain guys. Tapi kalau ini masih benar-benar kinclong, kinyis-kinyis. Mantap abis guys. Oke, kita dari belakang sekarang. Kok ya by the way di depan di sini juga ada cup holder lagi 2 biji buat minuman kalian. Ini ada beberapa. Dan terus ini masih belum terlalu ngewer banget. Ini lumayan ngewer, yang ini belum gitu ngewer. Jadi menurut gue masih lumayan mint aja. Cuma kemungkinan besar nanti bakal gue ganti seats juga guys. Karena sayang sama seatsnya, mending gue preserve aja, gue bungkus aja, gue ganti racing seats yang lebih bagus gitu. Nah untuk door trim sini juga masih pada standar semua, gue suka. Dan yang gue suka ada apa guys, belakangnya ini tuh kayak gak didudukin orang sama sekali. Jadi benar-benar masih kenceng total, gak ada lecekan sama sekali guys. Kayak gitu. Dan walaupun mobil ini kecil, tapi space-nya gede banget. Gue benar-benar gak sempit sama sekali di sini guys. Sekarang kita bakal cek bagasinya. Bagasinya juga spacey banget. Ini masih oke banget. Walaupun kotor-kotor sedikit, cuman gak ada yang robek, gak ada yang lecet, gak ada yang apapun itu. Oke semua. Ini di bawah ada apa nih? Oh, kita dapat pelek spare tires yang kotor sekali ini, dan juga ada dongkrak sama ada kunci-kunci. Ternyata masih lengkap guys, lumayan terawat. Kalau gue masuk, gue bisa nyulik ke orang. Gila men, masih gede banget. Gue bisa bobo di sini men. Gak bohong, ini enak banget. Tutup coba. Lan gue kejedot kaki gue. Cuman ya bagasi lumayan luas sih guys. Kalian bisa bawa teman-teman kalian ke sini. Nah ini dia mesinnya guys. Mesinnya kodenya sama Lisa L15A VTEC. Nah ini lumayan, powernya 110 HP dan juga torsinya sekitar 143. Nah sama mesinnya masih full standar banget. Jujur gue liat mesin ini gue kangen banget sama babon. Dulu kalau nggak salah ininya gue cat merah. Terus gue pakai open air filter Apexi. Mungkin gue bakal lakuin itu juga lagi nanti. Jadi biar mengenang si babon ya. Sama mungkin nanti gue bakal pasang surut bar di sini. Nah jeleknya dari G8 dan G3 itu apa sih guys? Kalau kalian ceper mobil kalian ini bakal cepet hancur nih. Namanya karet support. Gue ganti berkali-kali dulu di babon karena gak babon ceper. Makanya itu ini kayak ya mungkin sekitar sebulan sekali, 2 bulan sekali retak. Gue capek, akhirnya gue beli yang TW aja guys, karena sama aja asli sama TW gampang pecah sih guys gitu. Nah ini mesin full standar dan nggak ada PR sama sekali, mesin halus banget. Tapi sayangnya kotor banget, benar kotor banget. Harus buru-buru ke main cave sih guys. Tapi sayang main cave lagi tutup sekarang. Kita dengar suara mesin aja guys sekarang.
Ada lagi untuk Jazz Top Grade itu keunggulan apa guys? Jadi di belakang udah disc juga dan ada namanya EBD Electronic Brake Displacement. Habis itu ini stop lampnya. Terus habis itu apalagi ya, ini guys, mana ya? Spionnya udah bisa di retract gitu guys. Oh no guys, langitnya semakin gelap. Semoga bisa test drive ya. Gila sih, kayak bakal badai deh hari ini. Gila sih, gua lihat mobilnya lucu banget sih guys. Kecil, mungil, grey. Bakal gue modif habis-habisan sih. Guys, kita coba jalan aja. Tadi kita lagi in the middle of cinematic, terus sebagai hujannya gede banget. Ini badai banget sih guys. Jadi sorry kalau videonya noise karena kameranya padahal baterai mati. Jadi yaudah, kita coba tes aja guys. Nah ini enaknya apa guys? Mobil ini tuh super simple, super enak, super enteng semuanya guys. Shiftingnya enteng, couplingnya enteng, shift knob juga enteng, steering juga enteng, semuanya enteng. Jadi benar-benar gak ada. Ya udah, for fun aja. Suara PT keluar. Wah, hujan gede sih guys. Nah, gue beli mobil ini kenapa sih tertarik banget sampai gue mau bayar tinggi mobil ini? Pertama adalah kilometernya masih 70 ribuan, 78 ribu untuk tepatnya. Dan interior standar ting-ting sama kondisinya bagus. Untuk kaki dan untuk mesin nggak ada PR sama sekali. Shifting juga oke. Semuanya enak sih guys. Benar-benar mobil ini city car yang menurut gua nyaman, spacey, dan a good project car. Gua gak bakal lama-lama review mobil ini karena hujan gede banget. Si Valen takut gak bisa pulang ya kan. Jadi gua bakal kasih tau kalian bocoran aja untuk project kali ini guys. Untuk project 2023 ini. Untuk 2023 ini gua bakal fokus ke mobil ini. Dan mobil ini ada blank canvas, benar-benar standar ting-ting. Dan saatnya gue modif mobil ini. Semoga aja barang-barangnya nggak digoreng-goreng sama pedagang. Paling males gua. Jadi sebelum digoreng-goreng kita buru-buru modif mobil ini guys. Jadi yang pertama kita lakukan adalah yang pertama kita bakal bikin mobil ini lebih seger dulu. Yang itu yang pertama kali guys ya. Yang pertama kita lakukan adalah gue bakal ganti kaca filmnya. Itu yang pertama. Karena kaca filmnya itu sekarang reflektif dan udah mulai burn. Jadi nggak seger. Bakal ganti yang clear pertama. Yang kedua adalah gue bakal check up juga besok ke Access. Just gede juga main ke Access ya kan. Iyalah karena kan mau Jepang ya kan. Gue bakal cek kakinya, kenapa guys? Karena bukan kaki sih, rack steer ya. Rada narik. Jadi kata orangnya itu tadinya bekas di servis rack steernya karena itu adalah kelemahannya GD. Jadi kemarin di servis dan ternyata settingan terlalu kenceng, jadi rada narik tuh kiri ke kanan. Jadi menurut gue itu rada bahaya dan gak safety untuk dibawa. Jadi gue bakal access dulu besok. Sekalian gue mungkin ganti oli dan lain-lain. Jadi mobil ini segar banget untuk performance wise nya gitu guys. Itu yang kedua. Ketiga adalah gue bakal ganti karpetnya guys. Karena karpetnya karpet TRD. Gue bakal bikin karpet baru yang benar-benar look stock, look standar dan nge-fill in semuanya sampai ke lebih lebar, nge-fill in sampai ke sela-sela semua guys. Jadi nggak geser-geser ya. Tadi gue pengen banget beli karpet fit untuk mobil ini, tapi tebak harga berapa guys? 2,750 juta. Jadi seperti saya bakal bikin aja guys. Hujan deras sekali, seperti kita harus air vlognya aja guys. Guys gitu aja. Gimana? Kalian ada rekomendasi nggak untuk GD3 gue guys? Dan apakah menurut kalian worth it beli GD3 di tahun 2022 seharga 100 juta lebih? Kalian komen dan below guys. Oke, gitu aja guys. Jangan lupa untuk follow Instagram gue di Garut Tanzil. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share teman kalian. And see you guys on the next GD3 project. By the way, namanya adalah Uy.